berkaitan dengan tanda-tanda kita dicintai Allah ini banyak ayat dan hadis-hadis Rasul yang kalau kita gemar menuntut ilmu akan tahu dan kita dengar. Salah satunya adalah Allah menjanjikan kemuliaan buat orang yang dicintainya. Lau kuntu ahbabtu, kata Allah, kalau aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi wa basarahu alladhi yubsiru bi wa yadahu allati yabtisu biha wa rijluhu allati yamshi biha wa idza sa'alani la'utiyannahu wa idza ista'adani la'uidannahu. Allah bilang kalau aku sudah jatuh cinta kepada hamba-Ku, maka aku akan menjaga telinga yang dengannya dia mendengar, mata yang dengannya dia melihat. Maksudnya ibadah itu sendiri. Intinya antum kalau pengen dicintai Allah, kenali Allah dengan benar. Ya, kenali Nabi Muhammad dengan benar, kenali Islam dengan benar. Baru bisa mengemas cinta dalam bentuk ibadah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni tabi'un. Kalau nanti kamu sudah mengatasnamakan cinta dalam ibadah kepada Allah, fattabi'uni, bukan wattabi'uni. Fa itu lebih cepat, ikuti aku, kata Rasul. Makin antum mengikuti Rasul, makin Allah cinta. La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Jadi justru yang timbul cintanya Allah itu bukan antum menggugurkan kewajiban, walaupun Allah mengatakan mimma aftaratu alaihi, kewajiban yang kalian gugurkan, ya. Tapi Allah mengatakan pula bahwa orang yang menghiasi yang wajib dengan yang sunnah, hatta uhibbahu, sampai aku jatuh cinta. Wallahu a'lam. Khair, jazakumullah khairan. Selanjutnya pertanyaan buat Ustadz Abdurrahman Dani. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukumnya berpoligami tapi dari keluarga wanita tidak setuju kan? Kemudian menjadi wali nikahnya. Apa? Saya ulangi lagi, agak grogi. Bagaimana hukumnya berpoligami tapi dari keluarga wanita tidak setuju untuk menjadi wali nikahnya, kemudian menggunakan wali hakim? Pertanyaannya, apakah sah pernikahan tersebut? Tahu tak? Disebutkan dalam riwayat Imam Muslim bahwasannya ketika munculnya Dajjal, perbandingan laki sama wanita 1:40. Dalam riwayat 1:50. WHO setelah musim pandemi sudah meneliti sekarang 1:40. Jadi masih banyak wanita yang lain. Janda-janda kembang yang belum selamatin, masih banyak wanita. Kalau nggak setuju nggak usah wali hakim, masih banyak yang lainnya. Nah, kalau memang nggak setuju masih bisa dilobi, didekatin, ya, sabar untuk mendawai orang tuanya, ya, diajak dengan pelan-pelan. Nah, setuju alhamdulillah, nggak setuju masih banyak yang lainnya. Barakallahu fikum. Nah, itu aja yang saya sampaikan. Fikum barakallahu dan jazakumullah khairan. Selanjutnya pertanyaan dari Roy Chapter Lamongan. Ini belum diresmikan. Nanti kita bertanya kepada Ustadz Ali terkait modal belajar dari Imam Syafi'i tentang modal. Bagaimana dengan kondisi orang yang kecerdasannya kurang? Apakah akan lantana ilm? Tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Karena yang membawakan hadis ini adalah Ustaz Subhan Al-Wazir, jadi beliau yang akan menjelaskan. Fadhilul Ustaz. Waduh, salah duduk aneh. Iya, Ana hanya menyampaikan nasihat dari Imam Syafi'i tentang 6 syarat antum dapat ilmu. Ya, itu perkataan Imam Syafi'i. Beliau mengatakan zakat itu salah satu bentuk kecerdasan atau smart, gitu ya,
yang memang bawaan dari diri kita, bahwa kita memang orang yang cerdas. Cerdas itu bukan berarti kita berilmu, alat bantu untuk mendapatkan ilmu gitu. Karena kita tahu bahwa kita memilih sesuatu yang memang kita butuhkan. Nah, maka dicontohkan tadi dalam bab qadimah bahasan kita di awal, jangan sampai antum nuntut ilmu nggak tahu buat apa gitu loh. Antum sekarang punya guru-guru di depan antum, ya. Sebenarnya kita punya guru-guru tambahan, ustaz-ustaz yang masya Allah juga ya. Jangan sampai antum kalau nanti live online Zoom sama beliau-beliau, antum nggak tahu apa yang dibahas. Jadi orang yang cerdas gitu loh. Ya, nah tiap chapter juga nanti sama. Jangan cuma asal punya ustaz yang memang antum butuhkan, karena tiap chapter itu punya masalah yang berbeda gitu. Nah, ketika antum minta tolong sama guru-guru antum menyampaikan ilmu, itu bentuk kecerdasan. Ya, panitia mau manggil ustaz, ya, bukan malah menyerahkan ke ustaz. Ustaz, antum kajian di kampung mana, Ustaz? Insya Allah kata ustaz kalau ada waktu akan mau gitu loh. Kira-kira judulnya apa, Ustaz? Lah belum tahu kampung tanya judul. Antum yang cerdasan dikit di kampung anak ini ada masalah, Ustaz. Kalau kasih masukan ke kami sebaiknya seperti apa? Nah, Ustaz, yang antum sampaikan kepada kami ini masya Allah, tolong sampaikan juga kepada masyarakat di sekitar tempat kami tinggal. Nah, itu boleh. Kira-kira judulnya apa ya, Ustaz? Baru nyambung tuh, zakat, cerdas. Nah, ini banyak orang yang kadang-kadang nggak zakat, lebih ke sana. Jadi bukan berarti kalau antum nggak cerdas, antum nggak bisa berilmu, ya antum harus buru-buru bertobat. Bagaimana cara jadi orang yang cerdas gitu. Kemudian juga mungkin pada waktunya nanti ada orang yang bisa dengar sekali hafal, ada yang mungkin butuh beberapa kali. Imam Syafi'i sendiri saja mengeluh kepada gurunya kan, Syekh Waqi itu. Sakautu ila Waqi waswahibzi fa'arsadani ila tarkil ma'asi fa'akhbarani bi anna al-ilma nur wa nur wa la yuhda lil 'asi. Imam Syafi'i saja yang mendengar Imam Malik membaca salah satu hadis panjang dalam kitab Al-Muwatta, sekali dengar langsung hafal. Imam Syafi'i pernah merasakan kesulitan dalam menghafal, ajib. Dia berkata kepada ibunya bahwa dia menulis beberapa hadis dan beberapa ayat itu di atas pecahan genting, ditumpuk sama dia. Dia bilang sama ibunya, Ibu, jangan pernah kau selisih tumpukan genting ini, karena satu terselisih hilang satu hafalanku. Jadi kalau baca apa, baca apa. Masya Allah, jenius Imam Syafi'i. Tapi merasakan suahib. Kata gurunya apa? Tarkul ma'asi, tinggalkan maksiat. Lain lagi antum kalau dengar sejarah Ibnu Hajar Al-Asqalani, orang yang lama sekali. Sampai dikatakan Ibnu Hajar kenapa? Karena dia melihat air menetes di atas batu hingga bolong. Ternyata memang usaha yang ulet itu mendatangkan kebaikan. Lebih ke sana sih arahannya ya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Masyaallah. Jazakumullah khairan Ustaz. Berarti Ustaz Aldi 2 abisnya soalnya. Ini buat Ustaz Aldi. Afan izin bertanya Ustaz, bagaimana kondisi pengucapan subhanallah dan masya Allah yang baik? Karena terkadang masih terbolak-balik. Jazakumullah khairan. Kalau tadi Ustaz Subhan yang menyampaikan perkataan Imam Syafi'i jadi lebih layak untuk bicara. Sekarang karena beliau lebih senior dari saya, beliau lebih layak untuk bicara. Salah duduk. Wallahu a'lam bishawab. Ya, supaya ringan bahasannya ini nih, Ustaz Dani ini lama diaman. Beliau sering sekali mendengar para masyaikh yang datang ke beliau ini untuk fasdu, untuk masalah pengobatan. Ketika sembuh apa yang disebutkan, ketika sakit apa yang disebutkan. Kayaknya antum boleh kasih bocoran. Ustaz Adi lebih lama gabung sama Sobat Kasih. Alhasil subhanallah adalah merupakan tasbih, menunjukkan apa, zikir pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mana tasbih ini artinya untuk apa? Mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Ketika untuk melihat suatu yang takjub, ya, subhanallah, melihat suatu apa? Mensucikan Allah. Allah Maha Suci dengan ciptaannya seperti ini, ya. Kemudian
lafaz Masya Allah juga menunjukkan apa? Takjub. Tapi untuk terkait seperti yang kita sebutkan tadi, kalau melihat sesuatu yang takjub, ya, yang mana takjubnya ini, ya, kalau Masya Allah kan Masya Allah artinya apa? Atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, di atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, adapun yang untuk menolak ain, ya, yang benar bukanlah lafaz Masya Allah. Adapun dalam hadis Masya Allah la quwwata illa billah, hadisnya lemah. Ya. Adapun ketika melihat sesuatu takjub, Masya Allah tabarakallah, disebutkan para ulama tidak bisa menolak ain. Ya, karena lafaz tabarak itu lafaz untuk Allah yang seperti kedudukannya subhanallah. Maka lafaz tabarak atau tabarakallah itu sebenarnya kita memuji Allah saja, bukan mendoakan keberkahan kepada yang kita lihat. Ya. Kalau kita bilang tabarakallahu alaik, ini sudah terjatuh dalam syirik lafzi, syirik pelafatan, yang merupakan syirik kecil, ya, merupakan syirik kecil. Sebagian ulama, tabarakallah juga bisa menolak ain, tapi dalam sisi bahasa maka tabarakallah adalah khusus untuk Allah. Adapun yang datang sunnah ketika melihat sesuatu yang takjub, menolak ain, pandangan dari bahaya mata kita adalah mendoakan keberkahan seperti barakallahu fiik, barakallahu alaik. Tabarakallah fi'il lazim, sedangkan barakallah adalah fi'il mutaaddi, butuh kalimat lain. Jadi kalau untuk masalah ain konteksnya lain. Barakallahu fiik, mau ditambahin Masya Allah enggak mau. Masya Allah barakallahu alaik, barakallahu fiik, tidak mengapa. Subhanallah melihat takjub enggak mengapa. Melihat suatu perbuatan seseorang juga, perbuatan kezaliman yang besar, subhanallah, itu juga takjub. Maha suci Allah dari perbuatan maksiat dia, misalkan. Subhanallah melihat keagungan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala dari gunung, misalkan, ya, Masya Allah terkait dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Fa insyaallah ditambah oleh Ustaz Subhanahu Wa Cukup sudah kali ya. Ya, karena memang subhanallah tasbih. Ya. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina. Dia bertasbih karena memang takjub gitu loh. Kalau Masya Allah ini kan lebih dikembalikan kepada masyiatnya Allah. Ya. Insya Allah, Masya Allah, terserah Allah. Jadi biasanya kalimat Masya Allah ini mempertontonkan ketidakmampuan kita pada sesuatu yang kita hadapi. Ya, Masya Allah, terserah Allah. Kita berhusnuzon kepada Allah bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiikum. Jazakumullah khairan katsiran pada Ustaz. Tadi yang sudah bertanya akan ada souvenir, ya, souvenirnya dari madu. Madu apa? Harus Pak, tolong bagikan ke yang bertanya tadi semuanya. Berapa orang tadi? Ya, nanti ingatin ya, nanti ke panitia. Pertanyaan selanjutnya buat Ustadz Aldi. Bagaimana tuntunan mengangkat tangan ketika berdoa yang sesuai syariat? Apakah mengangkat tangan di depan wajah, di depan dada, atau hanya numpang sekedarnya di atas lutut? Tahu. Tadi Ana mohon izin gak bisa jawab, ya. Cuman duduk nemenin Ustaz Subhan aja. Antum pagi kemarin kultum dengar ceramah Ustaz Dani. Dengar gak? Cara berdoa. Masuk gak? Masih ingat gak? Mau dengar lagi? Jadi ini mungkin pada pengen minta penjelasan lebih jelas lagi saya. Karena beliau sudah sempat menjelaskan tentang bagaimana berdoa meletakkan tangan tersebut kan. Nah, soalnya bagaimana tuntunan mengangkat tangan ketika doa yang sesuai syariat?
Apakah mengangkat tangan di depan wajah, di depan dada, atau hanya sekedarnya di atas lutut? Tahu. Subhanallah ya. Nah, alhasil Alhamdulillah singkat yang datang dari Nabi SAW, di antaranya doa itu ada adab-adabnya agar doa dikabulkan oleh Allah, dan doa itu ada penghambat terkabulnya doa. Di antaranya ada berdoa sungguh-sungguh dalam berdoa, di antara bentuk sungguh-sungguhnya ya betul-betul minta kepada Allah dengan hatinya, yakin dengan hatinya. Kemudian mintanya ya namanya sungguh-sungguh, bukan gini. Ya Allah, saya minta ya Allah agar saya diberikan rezeki istri lagi ya Allah. Sungguh-sungguh ini sambil takut-takut ada istri di belakang kan? Enggak sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh di antara diangkat perut tangan ini dihadapkan ke wajah. Itu yang pertama. Yang kedua, diangkat tinggi-tinggi sampai kelihatan ketiaknya ya. Dan tangannya dirapatkan, bukan begini ya. Tangannya dirapatkan ya, bukan juga jari jemari direnggangkan. Bukan seperti orang-orang sebagian firqah tangannya begini. Nah, bukan. Tapi diangkat sampai ketiaknya ditampakin. Itu menunjukkan sungguh-sungguhnya dia ya. Dan masih banyak hal-hal yang lain menunjukkan doa itu dikabulin ya. Tentunya di babnya tersendiri. Alhasil itu tangan. Kemudian sholat juga demikian. Ketika sholat ya, takbir yang datang dalam riwayat, dalam hadis, diangkat tangannya bisa gini, sejajar bahu atau sejajar syahm udhunain ya, daun telinga ya. Bukan gini Allah ya. Bukan Allah. Kita semuanya bagi beramal sesuai dengan dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jazakallahu khairan. Pertanyaan selanjutnya untuk Ustadz Abdurrahman Dani. Assalamualaikum Ustadz. Anak punya masalah pada kelamin saya. Ada kayak batu kecil di daerah kelamin. Apakah bisa diobati dengan tibun nabawi? Mohon solusinya Ustadz. Barakallahu fikum. Demi Allah yang demi hamba Allah yang sudah menikah. Iya, Bang. Ada. Gak usah katakan. Pertama kita harus tahu jenis kelaminnya apa ya kan. Sekarang kalau ada benjolan-benjolan biasanya kalau konsultasi suruh ada foto. Nah, jadi foto, ini kelaminnya apa, terus di daerah mana gitu kan. Kita kan benjolan ada dua, ada benjolan yang sifatnya panas, ada benjolan yang sifatnya dingin. Ada benjolan yang normal. Nah, benjolan normal ini bukan penyakit. Yang dibahas ini benjolan yang abnormal ya. Maka benjolan abnormal kita harus tahu sifatnya panas atau sifatnya dingin, dan besarnya seperti apa, keras apa enggak, di daerah mana. Karena kalau daerah-daerah yang kira-kira di mukosa lembut ya, ketika dikompres ya atau dibalur dengan satu herbal nanti bisa lecet. Makanya jabri aja insyaallah. Barakallahu fikum. Semoga Allah sembuhkan antum, semoga Allah berikan rezeki masalah. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan langsung. Tolong siapkan dulu. Siapkan itunya, mic-nya. Ya udah. Apa dah? Buat siapa? Hampir ditanya sila. Kesempatan. Pertanyaan langsung nih dapat hadiah nanti ya. Ya coba. Sini. Antum yang nggak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, Ana Arif dari Chapter Madiun. Semoga Allah merahmati dan memberikan keberkahan kepada kita semua dan para ustadz. Bismillah, Ana mau bertanya. Kemarin ada titipan pertanyaan masalah pola makan panas dingin.
Kemarin salah seorang dari keluarga Ana menitipkan pertanyaan untuk bagi wanita yang punya darah rendah, Ustaz. Darah rendah itu untuk solusinya pengganti ketimun itu apa? Setelah makanan yang panas-panas, itu penggantinya timun itu apa yang sekiranya aman buat ibu hamil? Seperti itu. Jazakallahu khair. Ramadhani maksudnya. Sahabat Makan sate. Ini jadinya konsultasi. Bayar. Antum jawab sampai 8:30 ya, Ustaz. Ngoper-ngoper. Ini chapter Madiun, Masya Allah ternyata banyak yang praktek konsep panas dingin. Alhamdulillah banyak yang merasakan khasiatnya. Dan insya Allah akan ada daulah khusus insya Allah di Madiun. Semoga Allah mudahkan di Desember, 5 Januari insya Allah. Amin. Nah, jaminan itu aja ya. Jawaban deh. Pengganti timun banyak ya, timun itu dingin. Sering kita pakai timun karena dia Masya Allah simpel banget. Kalau kita lagi safar-safar touring, timun bisa dihadirkan enak, bisa dibawa kemana-mana Masya Allah. Kemudian kalau darah rendah khawatir drop dengan timun, masih ada pilihan lain, labu kuning. Labu kuning itu menu yang disukai Nabi biasanya, sebagaimana hadis ya, karena utiya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam maraqah wa fiha dubba wal qadim. Ya. Bahwasanya dihidangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik, kata Ibnu Abbas, waktu itu ada maraqah. Maraqah kuah. Di dalam kuah itu ada labu kuning, ada daging dendeng. Jadi Nabi juga makan kuah, ya kan? Antum ada bakso bisa ditambah timun, bakso bisa tambah labu kuning, bakso bisa tambah sayur, bisa aja. Cuma sekali lagi, tetap bakso boleh-boleh, cuma jangan sampai mirip atau yang jelas diragukan ada boraks dan sebagainya, tetap bahaya. Ya, bakso sah-sah saja, cari bakso yang Masya Allah sudah antum tahu dia bikinnya tanpa bahan-bahan boraks. Ya. Maka Rasulullah Pak makan menghabiskan labu kuning sama tadi dendeng. Nah, tapi ini makan ya. Kalau makan ya makan. Lain ceritanya labu kuning, dendeng, terus diseruput. Itu barunya minum kuah, minum marok. Ya. Kalau minum marok nggak direkomendasi sama Ibnu Qayyim. Kenapa? Karena lambung fungsinya masih untuk menghancurkan makanan. Kasih kesempatan menghancurkan makanan dan minum minimalnya 15 menit, 30 menit setelah makan. Itu contohnya labu kuning ya. Juga sayur-sayuran misalkan sawi, pokco itu juga dingin ya. Kemudian labu kuning dingin, kemudian apalagi brokoli dingin ya. Kemudian salad dingin, masih banyak pilihan lainnya. Sayur yang panas seperti terong. Ada yang mengatakan bahwasanya terong ini disebutkan membuat impotensi, katanya apa? Hadisnya palsu ya. Justru terong membuat strong ya. Jarang terong itu difermentasi dengan madu ya. Difermentasi dengan madu murni, bukan madu asli ya. Nah ini karena terong ini sifatnya panas, jadi fungsinya juga Masya Allah. Fungsinya Masya Allah. Kemudian sayur seperti tewel itu panas ya. Tewel panas, kemudian cabai merica panas, jahe panas, bawang putih, bawang merah panas. Itu contoh. Selainnya bisa dibeli buku. Kemudian pertanyaan langsung tadi yang belakang mana tadi? Ya.
Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan Nana untuk Ustaz Aldi. Akhirnya. Ini anak minta nggak diwakili Ustaz, jawab langsung. Aduh, ntar jangan nanya antum makan asinan aja di Japos. Menyangkut tadi Ustaz, yang ulama itu menuntut ilmu saking seriusnya sampai lupa makan tuh. Ya, wallahu alam. Tapi kita pernah mendengar bahwa kita itu tidak boleh menzalimi tubuh kita. Setiap anggota tubuh kita punya hak masing-masing yang wajib kita tunaikan katanya. Tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada ulama-ulama tersebut, apakah sikap tersebut tidak bertentangan tadi? Tentang antara dua tadi, menuntut ilmu hingga lupa makan. Apakah melupakan makan karena menuntut ilmu itu tidak termasuk kezaliman pada tubuh kita? Mungkin seperti itu. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena soalnya berhubungan dengan makanan, jadi yang lebih bisa jawab Ustaz Dani. Iya, Faris, Ustaz, izin Ustaz. Memang kalau kita lihat patokannya si hadis Nabi, mungkin kalau dipulangkan kepada kita seperti itu, Faris. Sepertinya kita zalim pada diri sendiri. Tapi kalau dilihat dari ketentuan Nabi, anjuran Nabi makan sepertiga itu ya, maka itulah metode makannya para ulama. Mungkin belum sampai tingkatan kita. Kalau antum lihat para ulama makan, ya begitulah ulama makan. Karena sebagaimana tadi kita sampaikan, kalau sudah berbicara ulama dalam belajar, gak masuk akal dalam belajar. Syalbani dalam satu hari baca buku berapa jam? 15 jam. Kalau dipikirin pakai akal kita kayaknya gak mungkin banget gitu ya. Tapi realitanya mungkin gitu, karena memang seperti itu. Paham harus ya? Jadi mungkin itu memang sudah tingkatan mereka. Mereka sudah sampai di level itu, sampai mereka sebagaimana orang, makanya kan tadi dikatakan dalam kitab itu, orang kalau sudah punya hobi biasanya lupa dengan segala sesuatu. Gitu, lupa dengan segala sesuatu. Makanya ulama itu hobinya baca buku dan belajar, atau yang semisalnya mengajar, lupa dari makan. Sebenarnya mereka tidak menyengaja, tapi karena apa? Karena asiknya dengan hobinya. Antum juga pasti pernah mengalami masa seperti ini. Saking asiknya main basket kan gitu kan. Ya guys. Saking asiknya main basket ternyata kok belum makan gitu. Seharian kayaknya dari pagi belum makan gitu. Kenapa? Mungkin pernah nggak antum mengalami masa-masa kayak gitu? Pernah ya? Terutama saat menjalankan apa? Hobi, betul ya? Saat menjalankan hobi, begitu kurang lebihnya. Walaupun ini tidak bisa dijadikan patokan, tapi memang itulah sudah tingkatannya mereka sampai seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mau lebih jelas tanya Ustaz Subhan. Kalau hobinya makan Kita pernah dengar ketika antum sampaikan Imam Syafi'i itu dia juga pakar tibbun nabawi, sehingga dia sempat ditanya banyak masalah pengobatan hingga berdarah-darah gitu ya. Ayo, nah, nggak apa-apa, aku masih tambahan. Jadi biasanya kalau orang pendidik murid kayak gini nih. Kasih. Subhanallah, kisah-kisah para ulama ya, ajaib wal gharaib ya. Kita emang nggak sampai terjadi demikian. Para ulama di masa silam, di zaman mereka itu rata-rata kurang nutrisi. Maksudnya makanan dikit nggak sebanyak kita. Masalah kesehatan di tempat kita, masalah yang kelebihan nutrisi, kolesterol, asam urat, rematik,
Ya, macam-macam mungkin nutrisi kebanyakan. Penyakit yang muncul di masa silam, busuk lapar, ya, kurang hemoglobin. Kenapa? Karena makannya nggak sebanyak di zaman kita. Penyakit di masa silam disebutkan kedokteran Arab klasik, satu penyakit satu herbal aja, jangan banyak-banyak. Kenapa? Makanya nggak banyak variasi. Zaman kita makanan instan, makanya herbalnya digabung ini, gabung itu. Alhasil rahimahullah, ya, di antara para ulama, ya, seperti Imam An-Nawawi rahimahullah, saking sibuknya membaca, menghafalkan hadis, ya, sambil jalan baca, mau kamar mandi baca, mau nyebrang jalan baca, sampai ketabrak kuda, nggak tahu ada kuda lewat, ketabrak kuda kegarotak, meninggal karena ketabrak kuda, sibuk membaca. Ketika makan, sebagian mereka ulama ada air, ya, kemudian biar cepat praktis, roti cemplungin air diminum, selesai. Dan ngabisin waktu kita mau nongkrongnya berapa jam, makan ini ronde pertama, ronde 2, ronde 3, Masya Allah ajaib, wallah ajaib. Sampai Ibnu Qayyim mengatakan bukan kebiasaan Nabi itu ngemil. Ibnu Qayyim saya berani ngomong gitu. Kenapa? Karena memang kalau banyak makan ya sudah numpuk unsur di dalam tubuh kita, ya. Fa rahimahullah, Imam Bukhari, seperti Imam Bukhari, ketika mencari satu hadis saja, keliling mencari sanad hadis sampai 3 hari 3 malam, jalan di bawah jembatan sempoyongan saking laparnya, ya. Bukan mendolimi, memang nggak ada makanan, bekalnya kurang. Nah, makanya dikit goyang-goyang sempoyongan. Kata anak-anak, man hadzal majnun, siapa orang gila ini? Nggak tahu ini Imam Bukhari. Nah, juga Ibnu Qayyim mengatakan sebabnya apa? Yang menyebabkan lemahnya dzakirahnya kita, hafalan kita apa? Kasratul akal. Kebanyakan makan bikin hafalan lemah. Ya, untuk nambah hafalan jangan banyak makan. Nah, untuk nambah hafalan jangan banyak makan yang masem-masem. Ya, untuk nambah hafalan kalau dari sisi maknawi seperti yang diucapkan Imam Syafi'i, tinggalin maksiat yang disampaikan oleh gurunya Waqi'. Nah, kemudian untuk menambah hafalan jangan banyak konsumsi yang sifatnya dingin-dingin, ya, termasuk jangan terlalu banyak minum air. Minum air banyak, oke, banyaknya berapa? Standar, jangan ekstrem kanan, kebanyakan bikin tubuh lembab. Kata Imam Az-Zurnuji dalam kitab Ta'lim Muta'alim, bikin tubuh males, hafalan lemah, kemudian editansil, ejakulasi dini tanpa hasil. Tuh, kebanyakan dingin tuh, ya, kebanyakan apa tadi? Kelembapan dalam bentuk bola. Gak bisa dibohongi, fakta membuktikan. Nah, ini ternyata ajaib, ya. Di antaranya jangan banyak makan tuh manfaatnya banyak. Terkait dengan hafalan mereka mencari hadis, nah, kisahnya banyak. Nah, kalau kisahnya banyak, Pak, juga pengalaman kita ketika dia bagaimana Syekh Mukbil hidup. Sampai Syekh Al-Albani mengirim satu utusannya berangkat ke pondoknya Syekh Mukbil. Datang ke Ma'had Syekh Mukbil, ketemu dengan satu orang penjaganya, salah seorang hurasnya. Bawa senjata AK-47, jenggotnya tebal, badan gede, pakai jas panjang, kayak mafia aja gitu, benar-benar menakutkan kan. Katanya horosnya dipikirnya Syekh Mukbil, ternyata bukan Syekh Mukbil. Syekh Mukbil masih di sawah. Ini tamu kiriman Syekh Albani. Kemudian dipanggillah Syekh Mukbil, bawa cangkul, datang dari sawah, ini tanah semua, sambil bungkuk-bungkuk jalan. Ini Syekh Mukbil, Masya Allah, ada Syekh Mukbil, katanya. Rumahnya itu sekitar sekarang umurnya sekitar 400 tahun. Dindingnya tebalnya 50 cm. Tinggi, jendelanya kecil-kecil, atapnya bolong-bolong. Setelah lapor kondisi pondoknya Syekh Mukbil, kembali ke Syekh Albani. Apa kata Syekh Albani? Kalau kalian ingin pergi melihat suasana kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, pergilah ke pondoknya Syekh Mukbil. Masya Allah. Karena pernah di Yaman, ya, hampir 10 bulan gak ada uang sepeser pun. Kita makannya kalau siang makan nasi sama daging kentang saja. Nasi sama daging kentang. Kemudian subhanallah, yang punya duit, ya, satu piring itu 10 orang. Satu piring 10 orang. Satu nampan itu 10 orang. Ya. Untuk menambah nafsu makan, setiap hari makan nasi sama daging kentang. Ada yang teman masih punya duit berapa real, hanya berapa puluh real, ya, beli garam, beli cabai, garam ditaburin,
cabai ditaburin. Itu penambah nafsu makan kita itu. Nah, kalau lagi bosan kita pergi ke restoran, tapi bukan beli makanan karena nggak ada duit, ya nunggu, ya pura-pura mau minum teh gitu kan. Ada orang Prancis, masya Allah, kalau makan satu piring ayamnya utuh, ayam panggang tuh, masya Allah. Gak dihabisin, makan 2 orang satu piring, 1 nampan, masya Allah. Udah kita 3 orang nunggu dulu kapan mereka pergi. Nah mereka pergi, udah kita ambil makan dan kita bawa ke meja lain. Udah bertahan hidup, menikmati. Sampai Syekh Mubin mengatakan, rubba bil faqr tusa'iduka fi talabi ilmi. Bisa jadi dengan kemiskinan kalian membantu kalian menuntut ilmu. Kadang malam Jumat kita malam liburan, hari Jumat saatnya kita senang-senang makan-makan. Malam Jumat rapat. Siapa yang besok cari kepala ayam sama jagar ayam di tempat sampah. Tapi tempat sampahnya khusus kepala ayam, bukan campur sama sampah, bersih. Ya. Siapa yang cari tomatnya dibuang-buang. Siapa yang cari semangkanya busuk dibuang. Lah kalau orang Indonesia lain gini kan mubazir. Ambil. Ada yang kompornya masih nyala, siapa di kamar siapa besok masak. Ya hanya bertahan hidup, ya. Tapi nikmatnya di situ, asiknya di situ. Alhamdulillah sekarang asiknya jadi biker, masya Allah. Jazakumullah khairan. Pertanyaan, Bismillah. Semoga Ustaz Subhan selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz mau tanya, dewasa ini anak baru tahu bahwa anak dulu dilahirkan sebelum ibu dan bapak anak menikah. Apa yang harus anak lakukan untuk berbakti kepada orang tua anak? Bapak anak baru meninggal tahun kemarin. Sekarang tinggal ibu yang ada di rumah. Dan bagaimana silsilah nisbat anak atau jalur keturunan anak? Jazakumullah khairan. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda ma ba'd. Kita tidak bisa memilih takdir, ya, karena Allah telah tentukan takdir kita 50.000 tahun sebelum tercipta langit dan bumi. Dan sering saya katakan, andai kita bisa memilih takdir, betul. Inilah indahnya Islam. Allah taziru waziratun wizra ukhra. Bahwa orang ini gak terbebani oleh dosa orang lain. Siapapun orang tua kita dulu, apapun perbuatannya, Allah telah jadikan kamu memiliki anugerah keduanya. Ada bayi yang dilahirkan memang orang tua bermanfaat buat anaknya, tapi tidak sedikit bayi yang lahir dia bakal bermanfaat buat kedua orang tuanya. Ya, nggak dikatakan benar tingkah laku mereka di masa lalu. Cuma indahnya Islam ini kan al-amal bi khawatimnya, amal tergantung akhir bukan awal, betul. Dan dia juga nggak tahu apa yang dia perbuat. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Sehingga syariat dalam agama ini, ya, antum harus bersabar dan berbakti kepada keduanya. Kalaupun orang tua antum wafat, walaupun nasab antum tidak dinisbatkan kepada ayah antum, antum tetap bisa mendoakan dia. Ya, antum tetap bisa mendoakan dia dan Allah berikan kemuliaan orang tersebut. Mungkin dia bertobat, kemudian Allah jadikan antum anak yang saleh. Bukankah ulama mengatakan bahwa tobatnya orang tua itu hidayah buat anak-anaknya? Sehingga penyebab kita baik ini, ya salah satunya tobatnya orang tua kita. Maka tugas kita untuk tidak lelah mengatakan Rabbi firli wali walidayya, Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau kalau sudah meninggal, Allahumma ighfir lahu warhamhu, seterusnya. Atau perempuan, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afiya wa'fu. Ya, jadi intinya udah, sekarang berpikirlah ke depan bahwa mudah-mudahan sejarah dimulai dari diri antum sendiri. Gitu kan? Ya, dan Allah akan berikan yang terbaik insyaallah. Karena siapa yang gak punya masa lalu? Siapa yang gak punya keburukan? Semua orang punya masa lalu, punya keburukan. Cuma indahnya Islam ini kan, kalau kita bisa beristighfar, kita bertobat, Allah katakan dengan tegas, ya qaum istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumati'ukum mata'an hasanah. Akan ada kenikmatan kehidupan yang lebih baik ke depan nanti insyaallah. Mudah-mudahan istighfar antum buat orang tua antum itu Allah jadikan sebagai penyebab kemudian dalam kubur dan di akhirat nanti insyaallah, ya. Bahkan bisa mengangkat derajat keduanya. Istighfari waladi, istighfar anak itu untuk kedua orang tuanya akan mengangkat derajat orang tua tersebut insyaallah.
Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Jazakumullahu khairan katsiran. Ya, pertanyaan langsung. Mic-nya mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Eko dari Tulungagung, member Surabaya. Karena Tulungagung belum terbentuk chapter. Doakan ya teman-teman semuanya. Amin. Saya bertanya untuk Ustadz Dhani, bagaimana cara mengobati masuk angin, Ustadz? Apakah kerokan itu atau minum yang tolak angin dan semacamnya itu disarankan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolak angin. Judulnya diganti gitu, Baker masuk angin. Lumrah lah. Kata sesuatu belum suhu aja masuk angin. Baik, barakallahu fiik. Masuk angin ya, penyebab yang sering terjadi kembali juga makanan. Sudah dibahas juga oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari ketika membahas penyakit tentang, yaitu tentang ramat, ya, penyakit ramat. Kemudian Al-Hafidz menjelaskan panjang lebar ya, bahwasanya makanan yang kita makan, terutama makanan satu jenis ini ya, bisa menimbulkan uap atau angin ya. Uap angin itu dari makanan kita makan, kombinasinya nggak bener ini akan menimbulkan angin, uap ya. Kemudian berjalan lewat darah, berputar bersama darah ya. Makanya kalau di fasku kadang ada seperti uap lembab, itulah angin diantaranya, kelembapan juga ya. Dan ternyata ini keliling dibawa ke otak juga. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, kalau di perut kemudian naik ke otak, dan uap dan kelembapan tadi dari otak didorong ke arah mata, terjadilah ramat konjungtivitis. Kalau didorong ke hidung, terjadilah zukam, kata beliau. Kalau didorong ke al-liha, al-liha itu anak lidah, ufula, terjadilah khannan. Khannan itu apa? Masalah penyakit pada hidung dan suara ngorok ya. Kita yang ngorok-ngorok terus terang ini bawaan kita benar-benar kayak anginnya. Kemudian kalau didorong ke paru-paru, terjadilah marad nazlah, infeksi paru-paru. Kalau didorong jantung, terjadilah syausah. Syausah itu nyeri pada jantung. Kalau ternyata tidak bisa keluar, tetap tertimbun di kepala, terjadilah pusing. Coba, ini bahasanya kedokteran klasik. Nah, tidak ada pemeriksaan di dalam ilmu kedokteran modern gimana cara memeriksa uap itu di kepala. Tidak ada, belum ketemu caranya. Tapi mereka sudah bahas dalam ini. Ternyata nyambung dengan hadis Nabi riwayat dari Abu Hurairah, riwayat Imam Ahmad dan Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad. Disahihkan Syalbani rahimahullah, ketika Nabi waktu itu melihat seorang badu yang badannya kekar kuat, ya. Kemudian Nabi takjub sama dia. Dan Nabi tanya, hal asobaka umumil dam? Kamu pernah kena umumil dam? Ya, umumil dam itu bukan akhwat ya, yang mau dinabrak, bukan. Katanya Rasulullah, apa katanya orang Badu? Apa itu umumil dam? Kata Rasulullah, al-humma bainal juld wal adhalat. Demam antara kulit dan otot. Kemudian kata orang Badu ini, ma asaban humma abadan. Enggak pernah kena humma, kena demam ini. Kemudian tanya Rasulullah, hal tasadda'ta? Kamu pernah pusing enggak? Ini Rasulullah tanya lagi. Di sinilah syahidnya, Rasulullah menjelaskan kronologi bagaimana pusing itu terjadi. Coba, ini ada dalilnya ternyata. Ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, apa kamu pernah kena pusing? Kata orang Badu, Mas sudah. Apa itu pusing? Coba aja. Demam nggak tahu, pusing nggak tahu. Ya. Nah, kemudian kata Rasulullah SAW, pusing adalah apa? Rihun ya'taridu fil ra's wa yadribu al-asab. Angin yang berputar-putar di kepala dan dia menyerang, menekan saraf. Itulah pusing. Masya Allah.
Kemudian setelah orang Badui ini pergi, Rasulullah berkata kepada para sahabat, kalau kalian ingin melihat ciri-ciri penghuni neraka, lihatlah laki-laki tadi, gak pernah sakit. Beruntung antum yang pernah sakit. Nah, barakallahu fiik. Insyaallah ya. Tadi itu sebabnya uap. Antum kalau ada uap, itu sebabnya. Perbaiki pola makan. Kemudian kerokan apa bisa mengeluarkan angin? Kerokan termasuk akupunktur, terapi akupunktur awal dari pengobatan Cina. Bisa mengeluarkan angin. Tapi nggak maksimal. Yang maksimal diantaranya apa? Pola makan diperbaikin, fasdu juga bisa mengeluarkan angin. Ya, terutama kalau angin di kepala, Ibnu Qayyim menyebutkan untuk mengeluarkan angin di kepala, fasdu pada titik pembuluh darah al-qaifal. Al-qaifal itu yang dari jari jempol sampai ke tengah, kemudian ke bawah ke atas. Ini namanya qaifal. Kalau antum biasa donor darah, itu titiknya titik al-basilik. Sudah dibahas Ibnu Qayyim. Basilik bahasa Yunani, kedokteran modern juga sama. Donor darah itu pakai basilik. Maka ini beda-beda fungsinya. Qaifal untuk menghilangkan udara di otak. Ya, satu bulan langsung enteng tadi ya di fase 2 itu. Siap ngegas bisa. Nah, titiknya beda-beda. Ada yang menyebutkan 33 titiknya di belakang telinga, ada titik di bawah lidah, ya ada titik di perut, titik di bahu, masya Allah, titik di kaki, ya banyak sekali ada hasil. Cara-cara untuk menghisap uap. Adapun dari pola makan untuk menghilangkan uap, contohnya apa? Konsumsi bawang putih juga bagus. Khusus ini juga bagus. Wallahu a'lam bishawab. Kalau Indonesia bisa pakai ya eucalyptus oil kayu putih, minyak kayu putih. Ya, dioles di perut, di punggung, di telapak kaki. Yang lebih ajib lagi, bukan hanya uap yang diserap, bahkan racun di liver diserap, pakai duburnya burung merpati. Ini pengobatan yang aneh, kontroversi antara ulama, bahkan kedokteran modern nggak ada yang terima pengobatan yang aneh. Ternyata ini sudah ada dalam kitab Burdah Al-Fir'auniyah. Sudah ada zamannya Fir'aun pakai duburnya burung merpati. Ya, ajib ya. Kami tanyakan kepada ulama di Yaman, boleh. Ustaz Syafiq juga membolehkan karena nggak ada unsur kesyirikan. Selama itu mujarab boleh. Masya Allah ajib, ada orang di situ Bondo, subhanallah, SGOT, SGBT, livernya ya kena penyakit kuning 2000. Ditelakkan duburnya burung merpati, hitungan detik burung merpati langsung mati. Ya, 5 burung merpati langsung turun dari 2000 langsung 200, coba ajib. Ya, orang Cina ternyata pakai di pusar kita ini masih fungsi nih. Orang Cina pakai bisa ditetesin madu sama jahe, madu sudah diperes, tetesin ke perut. Ya, untuk memperbaiki metabolisme dan pencernaan. Ya, kalau itu ilmu banyak sekali yang perlu kita kuak, kita kupas. Kalau kita nggak kupas, eman. Ulama nulis itu apa? Agar tulisan mereka sebagai amanah sampai kepada orang di zaman kita. Kalau kita nggak bahas, mubadir ilmu yang mereka. Barakallahu fikum. Afwan panjang jawaban. Satu lagi pertanyaan. Ya, mic-nya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kang Ustaz, saya Eko dari MBI Bali. Pertanyaan untuk Ustaz Abdurrahman Dhani. Ini kan tadi membahas soal Edi Tamsil tadi, Ustaz. Pengen agak diperjelas, Ustaz. Kalau obat atau jamu yang diperbolehkan dalam Islam untuk memperbaiki itu tadi lah, Ustaz. Edi Tamsil tadi, Ustaz. Terus maksudnya apa aja yang diperbolehkan dan terus gimana maksudnya solusinya di situ, Ustaz? Mungkin itu aja, jazakallahu khair. Iya, ini sebenarnya beliau ini belum kenal Sin Zeveri, belum tahu ala ZPSS.
Ya, Ustaz Dani lebih paham soal masalah kayak beginian ya. Mudah-mudahan antum setelah ini nggak banyak minum berlebihan. Tadi kan udah dibilang ya. Ustaz jelasin ini biar lebih jelas tuh. Baik, editan sel ejakulasi dini tanpa hasil kayak dokter Boyke aja. Ejakulasi dini tanpa hasil sebabnya banyak, ya. Sebab mayoritas terbesar dari faktor dari luar itu diantaranya pola makan. Seperti yang kita sebutkan, kalau kita kebanyakan makan dingin-dingin, tubuh kita dingin. Kalau tubuh kita dingin, termasuk tadi editansil, hafalan lemah, ya. Kemudian malas, mau gerak malas, makanya jangan terlalu banyak dingin-dingin. Kemudian yang berikutnya faktor dari luar juga. Jika pola makan kita salah, jam-jam makan kita salah, apa yang terjadi? Akan terjadi pengentalan darah. Kalau darah kental, ya darah ini nggak lancar. Termasuk ketika lagi permisi ya, lagi mau mendatangi pasangannya, darah itu kental. Darah itu dipompa ke bawah ke alat vital. Sedangkan darah itu apa? Kental banget sehingga nggak lancar ke alat vital. Jadi terhambat. Ya, ima editansi, ima nggak gum, ya, ima nggak understanding, ya. Nah, alhasil itu masalahnya. Nah, masalah dari orang mayoritasnya seperti ini makanan. Kemudian masalah kejiwaan dari tubuh kita, dari dalam diri kita, kejiwaan terbesar. Ya, kenapa? Tatkala sudah nggak mood sama pasangan ini bahaya. Makanya cinta perlu dipupuk. Ya. Kalau sudah nggak mood bahaya. Juga demikian kalau lagi permisi, lagi mau hubungan intim, jangan keluar kata-kata yang menyakitkan pasangan. Kata-kata itu langsung bikin redup sudah. Ya, nggak bisa gum lagi dong. Nah, itu penting. Ya, terus bangun kata-kata dan sebagainya itu penting. Kemudian untuk mengeluarkan darah-darah kotor sesuai dengan titik-titik yang dibutuhkan untuk pembekaman, ada 6 titik antara pusar sampai kemaluan yang perlu dibekam, minimalnya 6. Di punggung juga dibekam. Untuk apa? Darah kotor keluar, diganti darah baru itu nutrisi untuk sel-sel. Ya. Kemudian jadikan rutinitas. Ya, rutinitas apalagi ketika lagi memuncak-muncaknya kepingin, langsung lakukan. Jangan rutinitas lagi nggak mood dipaksakan. Ini nggak maksimal. Sperma bisa nggak sehat, sperma encer, editansil. Nah, kemudian apa? Dosa-dosa karena perbuatan onani. Onani itu bikin editansil. Berapa banyak orang yang jomblo-jomblo, ya, mereka kebiasaan onani ketika nikah, wallah ketika nikah, ya, nggak punya kejantanan di depan perempuan. Pernah ada seorang wanita, ya, waktu telepon, wanita yang ngakunya sudah cantik ini. Nah, tapi suaminya nggak bisa melayani istrinya. Kenapa? Setiap naik mobil nyetir matanya jelalatan. Padahal kata istrinya, wallah Ustaz, saya lebih cantik dari wanita-wanita yang dia lihat. Nah, kemudian hobinya onani, nasallahu ya. Sehingga apa? Ketika mau mendatangi pasangannya nggak bisa apa-apa. Kenapa? Karena maksiat dia. Ya, karena maksiat dia. Kemudian editansil ini namanya banyak kelembapan, banyak dingin, perlu dipanasin. Ya, ginjalnya perlu di-up. Ya, seperti apa? Cari yang panas-panas. Ramuan isinya cabai Jawa. Ya, isinya juga habatus sauda, isinya juga tapak liman, isinya purwocang, isinya madu, isinya habatus sauda. Masya Allah. Itu jadi apa? Jadi booster ya. Nah, insya Allah itu ya. Sekarang gantian, balik arah. Sekarang yang bertanya Ustaz, tafadhol dari Ustaz Subhan. Siapa yang kita mulai dari pojok dulu, pojok kan. Ferry siapa berdiri kan. Ya, antum menyimak banyak kajian ya, dan antum harus siap untuk sedikit diingatkan dan bertanggung jawab dengan apa yang antum dengar gitu. Karena antum nggak paham, antum bisa tanya kan. Sekarang gantian kita pengen, karena kebahagiaan seorang guru itu
ketika yang disampaikan itu dipahami dan dipakai. Kesedihan seorang guru itu ketika dia menyampaikan sesuatu nggak paham tapi nggak ditanya, akhirnya cuma lewat begitu saja. Iya, kita bicara tadi bawa perasaan, bahasa orang sekarang, ya bawa perasaan gitu ya. Mungkin karena memang lagi galau, lagi macam-macam. Intinya kita giring ke masalah hati tadi ya. Nah, masalah hati ini memiliki beberapa karakter. Tolong sebutkan karakter-karakter hati yang dikatakan sehat. Fadhol. Ya. Anda sampaikan sih 6. Tapi semampu antum menyampaikan yang paling banyak kita dapat hadiah. Fadhol. Siapa? Boleh. Betul. Ya, silakan. Bismillah. Ciri-cirinya yang pertama tolabul ilmi, terus menulis ilmu atau menulis kembali Al-Quran atau buku catatan, buku kitab-kitab dari para ulama. Terus lisannya tidak pernah berhenti berzikir kepada Allah. Lalu perhatian terhadap amalan-amalan yang dilakukan. Baik. Ada yang bisa lebih tepat lagi? Nah, antum wah paling tinggi. Nah, betul. Ya, iya betul. Bismillah. Jadi karakter hati yang sehat adalah tidak ada keinginan kecuali ketaatan kepada Allah, memiliki karakter pelit terhadap waktu, sibuk mengurus diri sendiri daripada mengurus orang lain, terus tidak pernah lelah berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian perhatian untuk membenarkan amalan diri lebih diutamakan daripada menambah amalan yang lain. Oh, iya, tamam ya. Ya, Masya Allah. Udah sesuai dengan apa ya. Antum maksudnya sudah benar, cuma susunannya nggak seperti itu disampaikan aja. Barakallahu fiikum. Iya, nanti ada hadiah. Ya, kita kasih kurang, Masya Allah ya. Semoga manfaat Quran ini insya Allah. Tahu tak? Ustaz, ada ini Ustaz. Dia antum di chatting lagi sama istri. Pertanyaannya, siapa mau jawab? Menunjukkan untuk baik kerja. Siapa mau jawab? Pertanyaan. Masya Allah. Pertanyaannya, sebutkan permisalan seseorang yang berduduk dengan orang saleh dan orang taleh. Seperti apa permisalannya dan apa keuntungannya masing-masing? Permisalan orang yang duduk dengan orang yang soleh seperti orang yang duduk dengan Abdul Nawawi, dia mendapatkan 3 keutamaan. Yang pertama, dia kalau membeli dia mendapatkan minyak wanginya, terus dia dapat harum, dapat minyak wanginya, dapat bau testernya itu. Terus yang ketiga itu dapat mencium bau wanginya. Yang terakhir itu
seperti orang yang duduk bersama orang pandai besi, dia mendapatkan dari bau kayu yang terbakar, terus dia bisa merasakan panas dari pandai besinya dan dia mendapat terbakarnya bajunya karena Jazakumullah. Qur'an Al-Qur'an yang apa tadi Ustaz? Saya menyimpan lagi pada Ustaz. Ustaz dulu Baik. Singkat aja pertanyaannya. Siapa dua sahabat yang bertikai yang sampai membuat Rasul marah yang tadi sempat disampaikan? Abu Dzar dan Bilal bin Rabah. Apa yang dikatakan oleh Abu Dzar? Budak yang berwarna kulit hitam. Apa yang dilakukan oleh Abu Dzar sesudah itu? Dia meletakkan kepalanya ke kaki satu pipi. Coba antum letakin itu. Tas jawabannya yang tas. Lagi. Iya. Anda pengen tanya dulu kok di mana, biasa kalau kajian ini pengen tahu nih sebenarnya nih antum yang datang kemari yang tempatnya paling jauh siapa nih? Tapi datang memang mau ikut kajian gitu, nggak ikut-ikutan gitu, ada? Batam udah pada pulang semua udah awalnya. Selain Batam ada? Bali, oh masya Allah. Berapa orang? Indramayu sama Bali, Jawa Indramayu dari sini. Tangerang. Antum datang dari Indramayu pakai motor ya? Iya. Berapa orang? 10 motor. Hah? 10 motor. 10 motor. 10 orang. Banyak juga bro, 10 motor. Donasi. 24 jam kan? Bensin dah. 24 jam. Ya udah deh, kita kasih bro ya. Kita ganti ongkos dia kemarin. Alhamdulillah. Dulu nggak semua bro. Bagi-bagi kita kasih 3 amplop, bagi-bagi di mereka semua bro. Ada yang hadir pada malam hari ini atau mungkin dari kemarin sudah hadir yang usianya paling tua. Anak Indramayu bagi-bagi tuh. Ada yang paling tua berapa usianya? 61, masya Allah. Anak punya teman lebih dari ada yang 61 ini. Ada lagi yang lebih jauh dari 61 ada? Hah? Berapa? Hah? Antum 60 sampai 61 banyak anak. Ada? Hah? Iya, beliau ini low profile nggak mau ngaku deh. Kalau sudah kira-kira berapa usia beliau? Oh sama 61, masya Allah ya. Iya. Ini satu contoh teman-teman dibuat kita semua ya, bahwa nuntut ilmu itu nggak lihat usia. Harusnya beliau-beliau yang lebih senior dari kita ini jadi contoh. Kita yang masih muda kok males, sementara orang yang sudah punya waktu lebih panjang di dunia ini lebih bersemangat ya. Karena kenikmatan menuntut ilmu Pak tentunya Pak ya. Ya, Anda pengen beliau ini kita isikan bahan bakar tangkinya kali ya. Jadi yang 3 orang yang udah 60 ini kan kita isikan bahan bakar 3-3-nya kan. Mudah-mudahan manfaat buat kita insyaallah. Ya, nah pertanyaan anak antum ya seperti anak sampaikan karena memang kita sedang menuntut ilmu ya. Tolong deh antum jelaskan nasihat Imam Syafi'i yang 6 hal ya untuk kita menuntut ilmu. Betul. Silakan. Ya antum. Betul. Nah, betul.
Assalamualaikum hayakumullah. Jazakallah khair. Sebenarnya saya ingin tanya juga setelah jawab saya. Iya, karena kira pertanyaan ini juga insyaallah semoga bermanfaat buat teman-teman yang lain. Baik, qala Muhammad bin Idris rahimahullah taala lan tanala ilma illa bisittah. Kita nggak akan bisa ya. Atau Sasuban tadi di sini pakai huruf lan ya, nggak akan bisa. Yaitu kita mendapatkan ilmu kecuali 6. Yang pertama zakat, kecerdasan. Yang kedua hirsun, semangat. Kemudian ijtihad, yaitu bersungguh-sungguh. Kemudian balaghah, yaitu modal ya. Kemudian sohbatul ustaz, ini kita senantiasa memiliki teman dekat seorang ustaz sehingga kita bisa mengambil pelajaran dari kehidupan beliau. Dan yang terakhir tulus zaman, yaitu waktu yang panjang. Dan Ustaz, yang beberapa teman-teman qadarullah memang baru beberapa bulan gabung di MBI, alhamdulillah, meskipun sudah pernah ikut sama jenengan ya, tapi Allah takdirkan di tahun ini setelah pandemi. Terkadang kita ini teman-teman yang mungkin punya motor yang mungkin cc-nya lebih tinggi atau mungkin lebih besar daripada teman-teman yang lain. Terkadang penyakit yang panjenengan bilang tadi adalah masalah hati gitu ya. Kita ini biasanya sebagai seorang bikers itu tidak bisa memungkiri gitu ya, untuk ingin menunjukkan keperkasaan motor kita Ustaz daripada teman-teman yang lain di hadapan para tamu atau para ustaz tamu mungkin gitu. Pertanyaan pertama ini, bagaimana cara kita untuk benar-benar bisa menjaga, mungkin Ustaz bisa memberikan poin-poin agar teman-teman bisa menjaga niat terkait masalah bahwa kendaraan yang dipakai itu hanya sebuah fasilitas, bukan ajang sebagai gaya. Yang kedua, yang terakhir, terkadang teman-teman hijrah ini ikut pengajian ketika kayak kegiatan besar seperti ini Ustaz. Tapi kalau kita ajak untuk ikut bahasa Arab, belajar Al-Quran, nanti Ustaz sibuk gitu atau ada kesibukan lain. Nah ini saya berharap setelah pulang dari daurah ini teman-teman bisa semangat lagi gitu. Jadi kita ini jangan sekedar cuma event aja besar, datang ada Ustaz dari luar kota, tapi giliran ketika yang di dalam kota gitu ya, itu kita down gitu. Wah, ini curhatan seorang ustaz. Ya, dengan bahasa yang mudah kita sampaikan bahwa kita di atas motor ini sebenarnya karena memang hidup di zaman milenial, di mana orang nggak lagi menggunakan unta, kuda maupun keledai atau mungkin bagal gitu ya, sebagai kendaraan. Kalau dulu sampai Ibnu Hajar al-Asqalani aja punya kereta kuda, ya. Mungkin kalau sekarang mobil kalau kereta kuda kali ya, karena memang memiliki roda di belakangnya itu. Ya sekarang kita naiknya ini onta besi, kuda besi atau keledai besi gitu lah. Yang namanya motor. Allahu a'lam. Kalau Anda sih memandangnya mungkin kalau onta yang memang dipakai buat jarak jauh lebih ke moge gitu lah ya. Karena memang disetting oleh pabrik untuk itu. Bukan berarti motor kecil nggak bisa, bisa sekali. Saya betul-betul mengambil pelajaran dari beberapa kejadian yang ada bahwa yang namanya kendaraan itu kan dibuat ada buku panduan dan panduan tersebut untuk standarisasi kendaraan gitu lah. Ini yang kita pengen kembalikan karena sifat MBI ini bukan klub tapi wadah. Ya, wadahnya para biker akan banyak masukan dari MBI nantinya gitu lah. Supaya kita sesuai dengan aturan yang ada gitu lah. Ya. Sampai Anda tekankan sekali di MB ini nggak boleh orang nggak punya SIM, motor bodong, walaupun nggak boleh, ya. Karena memang keluar dari syariat Islam nantinya kan. Nah, kalau dulu mungkin unta, sekarang mungkin moge bahasanya, atau kalau dulu mungkin kuda, sekarang mungkin motor sport, atau mungkin kalau keledai atau bagal yang lebih kecil lagi, ya diperuntukkan buat sesuatu yang lebih ringan. Mungkin sekarang motor bebek, matic atau sejenisnya. Gak ada masalah. Jadi MBI ini bahkan gak ada ikatan harus smoking, gak ada. Dong hukum asal biker ya biker gitu loh. Pengendara kendaraan bermotor kan, gitu lah. Makanya kalau ada orang menganggap bahwa di MBI itu berkait dengan motor besar, enggak, demi Allah tidak. Bukan Ustaz, soalnya Ustaz Subhanallah pakai motor besar terus dari dulu. Itu memang harus gitu. Karena kalau anak pakai motor gede kan zolim gitu.
penyesuaian lah. Karena pada akhirnya itu kan anak sampaikan kemarin bahwa kita berkendaraan motor itu kan, ya Allah alam bisawab, motor itu kayak istri pertama kita loh. Lebih sering kita naikin itu motor ketimbang istri kita sendiri gitu. Kalau boleh jujur gitu ya, walaupun tidak akan pernah sama istri kita dengan motor gitu. Sehingga kita nyaman dengan kendaraan. Kalau anak pribadi memilih motor yang nyaman buat anak, bukan nyaman dilihat orang. Makanya orang suka bilang gak capek Ustaz, dari zaman dulu keliling motor satu hari 250 kilo jalan keluar kota. Dulu anak ngajar sampai jam 1 siang di Pertamina Gambir, jam 3 sudah ditunggu di Purwakarta. Selalu gak capek. Ya kalau dibilang capek, badan pasti capek. Tapi karena memang seneng, apalagi memang hobi ngajar dan berkendaraan, masalah. Kita itu pengen berbagi kita sama teman-teman biker supaya antum tuh nggak terbebani. Kayak sekarang antum sudah sampai ke Pacet ya, antum ada di elit ini, antum sekarang tinggal di Mojokerto. Besok pulang jangan tepar, 2 hari bengong dulu. Mungkin beli nanya lo kenapa bro? Habis daurah. Harusnya antum punya suplemen, dapat ilmu kok gitu loh. Ya, dapat ilmu. Antum sudah tepar besok pulang, kita masih ready gini, masih belum lagi kajian dialog di Bandung, kita belum lagi mau ke Pacitan dan sebagainya. Iya, karena demi Allah kita lagi pengen jadi ulil albab. Dan waktu ini singkat, kita nggak pernah tahu besok mau kita sampai atau tidak, betul? Kalau hari ini masih bisa bersilaturahmi, ayo. Dan kita ngajar, kita juga belajar bukan gitu. Ya, tuh kalau helm mana bisa ngomong dia ngomong gitu. Istilah kita ngulang hafalan di tempat yang kita nyaman. Ya, jadi ketika orang banyak bersuuzon, kok naik motor mulu kapan belajarnya? Lah masing-masing cara orang belajar. Ya, nggak akan pernah sama. Sekarang zaman milenial, kita punya handphone, kita bisa online sama guru-guru kita, bisa dialog langsung. Ya, sisihkan waktu di rumah minimal dalam 1 hari itu 4 jam dan pegang belajar itu. Ya, itu kita praktekkan. Buru-buru tidur habis isya, bangun jam 11, wudu rapi apa, udah mulai baca doa. Ntar jam 1, jam 2 bisa tahajud. Karena antum sudah tidur kan. Menjelang subuh istirahat dulu, bangun lagi subuh ya beraktivitas. Insya Allah kalau dibiasakan itu ringan sekali. Bahkan kan disampaikan sama Ustaz Aldi beberapa contoh para ulama ya, sampai 15 jam baca buku. Bahkan Imam Syafi'i sampai ambeien untuk urusan ya, menghadapi orang bertanya sama dia. Beberapa banyak ulama yang jalan kaki sampai sempoyongan. Masya Allah kalau ingat kayak begitunya. Itu kan karena hobi, bukan zolim sama badannya. Karena kalau sudah hobi susah. Nah di dunia baker ini kita ngelihat itu, makanya kita giring melalui MB ini supaya kita ini mewarnai. Saya katakan dengan tegas bahwa Islam ini nggak merubah, Islam ini mewarnai. Ya, makanya orang yang masuk Islam ya diwarnai sama Islam, karakternya nggak hilang. Kalau tiap orang punya karakter, qad ja'alallahu likulli syai'in qadran, ada ukuran masing-masing, cuma diwarnai gitu. Nah, makanya kita berharap sekali teman-teman, kalau bisa kita bikin target lah, pusat bikin target lah. Kita sudah punya usaha-usaha yang Masya Allah semua ya. Ustaz Aldi dengan teknik bagaimana MBI naik kelas ya. Antum kalau pusing-pusing masalah kesehatan tinggal ngomong Ustaz Dani ya. Sekarang kita sudah punya beberapa ustaz yang mungkin lebih berilmu lagi ketimbang kami nanti. Ayo adakan event-event yang menambah keilmuan. Tapi demi Allah, kalau antum itu pengen otodidak belajar dulu di majelis ulama ya, nggak bisa kalau antum nggak punya istimalah. Apa istimalahnya? Lughatul Arabiyyah. Antum harus ngomong Arab. Ya harus tahu. Nah boleh dipraktikkan. Jangan sampai nanti pulang antum cuma nunggu event kayak begini, nggak bisa. Ya, tulas zaman harus panjang waktu, belajar harus panjang waktu. Wallahi ya berbagi dengan antum. Asiknya duduk di majelis ulama. Ya, duduk di majelisnya saya Salim bin Al-Hilali, saya Ali Hasan, duduk di si Ibrahim Aturuk dan saya Pak Abdul Muhsin. Itu dengan yang kita baca, yang sudah kita pelajari, itu kayak di replay dengan apa yang beliau-beliau sampaikan. Antum catat yang antum gak paham, antum bisa rujuk pada buku-buku beliau. Gak berasa. Makanya di rumah kalau bisa tuh punya perpus walaupun kecil. Nah, itu ada rujukan. Dan biasakan qaidul ilma bil kitabah. Senang belajar nulis. Antum kalau senang baca, nggak senang nulis, akan nggak cinta dengan apa yang antum baca. Contoh yang paling gampang, antum bisa sembarangan sama Quran. Tapi kalau antum tulis itu Quran, Al-Fatihah saja tulis dari Bismillah sampai Al-Dhalin Amin,
Anda yakin antum nggak berani buang itu tulisan antum? Karena antum merasa telah membuat sebuah tulisan. Tapi kalau antum beli Quran, bayangin sembarang itu Quran. Makanya dengan kita belajar menulis, belajar mengetahui kan baik insya Allah ya. Mudah-mudahan daurah berikutnya kita pakai bahasa Arab kali ya. Biasa. Bikin target lah insya Allah ya. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Ya silakan Ustaz. Pertanyaan dari Ustaz. Cukup. Keren kalau gitu. Jazakumullah khairan katsira buat saudara kita yang telah memberikan pertanyaan dan menjawab pertanyaan dari para peserta semuanya. Dan saat ini kita akan bersama-sama menyaksikan pembentukan atau apa namanya, peresmian dari chapter Lamongan. Ini di tolong bantu geser aja. Persilahkan chapter Lamongan untuk naik ke podium ke atas. Ada berapa? Ada 20. Berarti perwakilan saja calon ketumnya, kemudian sekjen, sama ya 3 atau 4 orang. Nama sempat keluar. Hah? Sempat keluar. Tadi? Iya. Udah apa dah? Udah. Mic yang gitu. Ya, dipersilakan. Chapter Lamongan, silakan. Ayo segera. Ketua sekjennya mana sekjennya? Calon sekjen. Ketua umum bersama sekjen pusat dipersilakan untuk naik ke podium. Ya, silakan. Mari ke sana. Ya, terus bisa ke sana. Bisa ke sana.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam kesempatan yang luar biasa ini, dalam kesempatan yang mungkin baru pertama kalinya ya, area wilayah mengadakan daurah. Mudah-mudahan bisa menjadi contoh daerah-daerah lainnya untuk bisa kumpul di ajang daurah ini seperti yang dilakukan dari teman-teman Jatim. Kita punya chapter Jawa Barat, mudah-mudahan Jawa Barat juga mengadakan. Terus juga di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi dan lain-lain. Dan alhamdulillah kita dari pengurus pusat, insya Allah doakan kita juga. Kita tunggu kehadiran teman-teman di daurah nasional. Pada bulan kalau nggak Januari, Februari tahun depan kita akan adakan daurah nasional di Jawa Barat. Karena beliau yang kebagian tuan rumah daurah nasional berikutnya di Jawa Barat. Jadi teman-teman siapin waktunya, siapin. Insya Allah kita akan informasikan jauh-jauh hari biar teman-teman tentunya bisa bersiap-siap dalam mengadakan daurah dan kita kumpul bersama lagi, berbagi lagi, sharing lagi bersama teman-teman dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah dari chapter yang sudah terbentuk, kita kemarin terakhir meresmikan beberapa chapter dan sudah 47 chapter yang sudah diresmikan. Dan dengan mengucapkan bismillah, hari ini kita resmikan chapter Lamongan menjadi chapter yang ke-48 di Muslim Bikers Indonesia. Semoga teman-teman Lamongan bisa memberikan manfaat kepada para bikers di sana, terus juga bisa menjadikan wadah ini menjadi wadah keluarga yang kita cintai tentunya sesama bikers, dan juga bisa mengajak mereka tahu dan mengenal Islam lebih baik lagi. Dari hasil yang kemarin, sebelumnya kita sudah mengadakan Zoom ya, kita mengadakan Zoom interview langsung dengan beberapa chapter, dan kami memutuskan ketua chapter Lamongan adalah Aki Ahmad Hakim Olajuan. Beliau usia masih beda tipis sama saya, dia 26 tahun ya. Terus juga bendahara Aki Agus Budi Asari yang sedikit langsing ya, kalau gede nggak kamu satuan. Oh ini Agus bendahara, sasarannya boleh. Muhammad Ibrahim. Ternyata ukuran kaosnya sama. Jadi dia nggak boleh naik motor kecil nih, zolim lah ya. Ustaz udah bilang tadi zolim ya. Terus juga ada divisi dokumentasi, ada Wildan Afi Rahman ya. Jadi ada 4 sementara yang terbentuk dari kepengurusan ini adalah ketua Ahmad Hakim Olajuan, terus juga bendaharanya Agus Budi Asari, ada sekjennya Muhammad Ibrahim Mauli. Wah sekjennya sekjen loh sekarang. Sekjen. Terus juga ada juga Wildan Afi Rahman. Oke, untuk peresmian secara simbolis mungkin bisa memakaikan kaos langsung. Terus untuk menyiapkan kaos kepada ketua chapter. Dibuka. Ini secara simbolis nanti akan diingatkan dengan Ustaz Subhan. Nah, silakan Aki. Panggilannya Aki Ahmad apa yang Hakim? Aki Olan. Ustaz bisa menyerahkan sebuah pemerintah kepada beliau. Iya pakai langsung. Ini merupakan secara simbolis. Ini mohon maaf ya, kalau ada kaos ini limited nggak dijualbelikan. Jadi memang kita produksi buat orang-orang yang spesial. Masya Allah. Mudah-mudahan muat ya. Wah, ini luar biasa nih, saya aja nggak boleh dipakai kaos sama Ustaz. Insya Allah. Silakan Ustaz memberikan nasihat kepada teman-teman dari Lamongan khususnya. Barakallahu fikum insyaallah.
Ya, semoga ini bisa menjadi wasilah para baker di Lamongan untuk lebih bisa mendalami agama yang indah. Ya, sekarang antum betul-betul resmi ini menjadi keluarga kami di Muslim Baker Indonesia, saudara kami yang mudah-mudahan selalu semangat kita insyaallah ya. Intinya penekanan kepada teman-teman Lamongan chapter Bawi ini, antum harus betul-betul tahu bahwa MBI ini bukan motor. Ya, jadi jangan sampai nanti antum lupa label MBI yang antum pakai di Muslim Baker Indonesia ini malah menjadi wakil kerusakan Islam ya. Pernah beberapa kali kita sering tekankan bahwa kalau misalnya antum sudah pakai uniform MBI, antum menuntut ilmu, jangan sampai ngantuk gitu. Iya, karena ini gak lucu gitu loh. MBI ini akan menjadi peringatan buat antum harusnya melalui itu gitu maksudnya ya. Antum sudah ada ini. Begitu pula nanti di jalan, jangan sampai ugal-ugalan orang lihat Muslim Baker Indonesia-nya itu. Anda berharap sekali wasilah baju MBI ini bisa menjadi penyebab semangat antum untuk lebih bertanggung jawab bahwa antum sekarang adalah seorang Muslim Baker Indonesia gitu ya. Karena akan banyak hal-hal lain nanti yang mudah-mudahan bisa membuat kita ini makin dekat dengan Allah insyaallah ya. Sekali lagi ditekankan seperti itu dan mudah-mudahan aturan-aturan yang telah ditetapkan di pusat dan kegiatan-kegiatan antum nanti tolong didiskusikan sama pusat. Jangan sampai wujud MBI melalui chapter Lamongan ini tidak menambah kemuliaan agama para baker di sana. Allahumma sholli. Ya, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan buat teman-teman Lamongan. Sekali lagi selamat dan mudah-mudahan di kegiatan berikutnya teman-teman Lamongan bisa hadir sebanyak ini 20 peserta hari ini ya. Amin. Terima kasih chapter Lamongan. Selanjutnya anak mohon maaf nih baru ketemu teman-teman nih, kemarin ada yang lagi kurang enak badan bisa ketemu langsung. Selanjutnya anak kepengen dong tahu dari chapter mana aja sih yang hadir pada daurah hari ini. Ternyata yang dilakukan dari Jatim itu juga nggak cuma si Jatim yang datang. Infonya malah lebih dari Jawa Timur nih yang datang. Surabaya mana Surabaya? Berapa orang Surabaya? Masya Allah, Surabaya 60 orang ya? 60 orang. Rame, Masya Allah. Madiun berapa orang Madiun? Oh, Madiun 100 orang. 100 orang. Malang ada. Malang ada. Probolinggo ada. Probolinggo ketua chapternya besar juga setahu saya. Terus juga Madura, ada Madura. Oh, Madura, Masya Allah. Terus juga Indramayu. Nah, tapi kesempatan ini juga tadi kan juga, wah, musuh Lamongan baru aja udah dapat kaos. Oke, saya panggil ketua chapter lain untuk secara simbolis akan saya berikan kaos juga. Untuk Madiun, kamu silakan. Madiun. Terus juga Surabaya nggak hadir ya? Mau Pak Mario izin pulang. Yang hadir aja ketua chapter Malang, ada ketua chapter Malang. Malang, oke. Ketua chapter Probolinggo ada nggak? Bukan. Gedean mana sama Jian Ibrahim tadi nih? Terus juga Madura, ketua chapternya ada? Mana ketua chapter Madura? Terus juga ketua chapter dari Indramayu. Ini ketua chapter dulu ya, kita serahkan dulu. Silakan Ustadz Aldi, Ustadz Dani juga bisa secara simbolis memberikan kepada teman-teman kita ini. Dan juga kita juga mohon doanya teman-teman Ustadz Aki Adi ya, Adi Iti bekas ketua chapternya Jogja malam ini ayahnya meninggal dunia. Jadi mohon doanya pada teman-teman semoga beliau husnul khotimah dan diampuni segala dosanya. Mohon doanya teman-teman semuanya.
Jadi beliau itu dulu ketua chapter, mungkin teman-teman ketua chapter sudah tahu, dia itu terakhir ketua chapter Jogja ya. Kemarin berapa hari sebelum ayahnya meninggal, ibundanya meninggal duluan. Jadi setelah ibunda meninggal, selang berapa bulan ya belum ada? 1 bulan. Sebulan akhirnya hari ini ya Allah mengendaki lain dan dipanggil juga ayahanda beliau ya. Mudah-mudahan husnul khotimah dan buat Mas Adi diberikan ketabahan. Amin. Berapa orang selanjutnya dari Surabaya diwakilkan, nggih. Iya, apa-apa. Sudah kita kencang, Ustaz Tuban juga nggak dapat ini. Kurang. Ustaz Tuban juga nggak dapat. Oke, nggak apa-apa. Siapa tuh di Maldives kanan kirinya dipakai karet kan? Wah ini gue mau dipakai karet ya. Ya itulah bakers bro. Jadi jangan dihilangkan gaya bakersnya. Kita ketahui gini memang bocor sakit ya. Jadi jangan begitu maju jadi yang beda kan. Kita tetap asik aja di sini bakers ya. Masalahnya di rantai nih. Mana apa ya? Kalau kita rantai nggak Ini kenapa ada lambang ini kan mengikuti daurahnya Surabaya kan, mirip logonya dengan Surabaya kan. Oke kita ikuti. Oke selanjutnya silakan Ustaz Ali. Nah memberikan kepada ini dari Madura ya kan? Dari Madura ya, dari Madura. Nih selanjutnya langsung Pak. Hah? Iya. Gede soalnya. Tetap ukurannya. Probolinggo. Diwakilkan batangan mungkin ya. Selanjutnya. Nah, 4 dia ya. Ini pura-pura dari Surabaya. Juga tadi Indramayu. Nah, ini kan Indramayu. Juga ini tadi kepada Madiun. Terus juga nanti ya. Ini dari Malang. Siap. Oke. Untuk ini kan ketua chapternya. Yuk Ustaz kami minta berdiri sama rombongan yang hadir bisa foto bersama dulu para ketua chapter dulu ya. Maka karena dedikasi ketua chapternya luar biasa ini. Ayo, teman-teman. Ayo apa? Naik apa? Ini sekjen kita nih. Nah, ayo Pak. Ayo sudah Pak. Ayo sudah naik Pak. Nah. Biar bergilir. Biar bergilir ya. Insyaallah. Sudah kira? Terima kasih jazakallahu khairan. Makanya ini merupakan perpanjangan tangan pusat dari teman-teman kota chapter ini. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan dan selalu istiqomah dan tentunya tetap semangat di menjalankan amanat, menjalankan sebagai ketua chapter karena memang nggak mudah ya. Banyak dedikasi waktu, pikiran, tenaga, bahkan segala hal dia korbankan. Makanya dalam kesempatan ini juga kami dari pengurus pusat juga memberikan nggak seberapa tapi ini merupakan salah satu ucapan terima kasih kita kepada teman-teman dokter yang mudah-mudahan kita bisa terus bersinergi bekerja sama dalam melaksanakan dan memberikan manfaat buat para member yang ada di wilayahnya teman-teman semuanya. Insya Allah kami tunggu kehadirannya di Daurah Nasional sore kita hadir bisa kumpul bersama seluruh Indonesia. Terima kasih dari saya pengurus pusat. Selanjutnya saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Ya. Selanjutnya penyerahan kenang-kenangan buat asatidz kita. Ya, kenang-kenangan dari Daurah kali ini. Yang pertama
akan diserahkan oleh Ketua Chapter Surabaya. Ada nggak? Ya, sekjennya, wakilnya, ya, kepada Ustadz Subhan. Ustadz Subhan. Agak lama biar dipotong. Agak lama. Murah senyum beliau. Ya, barokallahu. Selanjutnya kepada Ustadz Dani, diserahkan oleh Chapter Malang. Dipersilakan. Ustadz Dani agak lama. Nah, gitu. Senyum, aduh itu kan suasana dari yang untuk benci doang. Ya antum ngapain di situ? Ke sana. Dan ya. Sekarang Ustadz Aldi diserahkan oleh Chapter Madura. Ya, agak lama berarti foto dulu. Senyuman sikat. Ya, jazakumullah khairan. Kemudian dari pusat dipersilakan dari Chapter Madura. Senyum. Iya. Khair, jazakumullah khairan. Kemudian ya, jazakumullah khairan katsiran kepada asatidzah yang telah menemani kita dari sore hingga malam ini. Dipersilahkan para asatidz untuk beristirahat. Mau foto-foto dulu? Foto bareng. Foto bareng berarti di bawah. Tiap chapter ya. Jadi ini mohon mundur ya, mundur. Nanti biar di sini. Jadi mundur dulu, mundur. Ini tolong jangan di sini. Ini disingkirkan. Ya, ini disingkirkan. Pusat. Belum dimatiin. Nanti setiap chapter akan foto dengan di depan. Masih terpakai apa enggak nih? Kamera. Pinggirin. Yang pertama dari tuan rumah Chapter Surabaya. Silakan untuk